Selamat datang pemirsa di acara Kampungku, mengulas potensi-potensi berbagai kampung di Kota Semarang. Pasti pemirsa penasaran kan? Yuk ikutan bareng Fafa. Desa Wisata Nongkosawit terletak di Kelurahan Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Desa wisata ini memiliki daya tarik pemandangan indah dengan lembah dan ngarai di sekelilingnya. Dan uniknya, hampir semua tanaman dapat tumbuh dengan subur di sana. Desa Nongkosawit memiliki potensi pertanian dan agrowisata seperti durian, jeruk, buah naga, dan rambutan. Selain itu juga memiliki potensi pariwisata peternakan seperti ayam, sapi, tikus putih, dan domba. Serta ada pula kesenian yang ditampilkan, yaitu tarian tradisional yang dibawakan oleh masyarakat sekitar, yaitu si golo-golo dan kuntulan. Sehubungan dengan keberadaan Desa Wisata Nongkosawit, salah satu persyaratan untuk menciptakan sebuah destinasi pariwisata adalah mempunyai kegiatan atau event tahunan yang bermaksud untuk menarik wisatawan di Desa Nongkosawit. Salah satu dari event tersebut adalah Kirap Pusaka Kyai Bende, di mana pusaka tersebut merupakan peninggalan Mbah Kyai Hasan Munadi yang makamnya di sebelah timur Gunung Ungaran. Ngaran Kyai Bende dak serake jeneng sira supaya kajamasna anut tataning adat kang kabur. Perlu kita ketahui, pusaka bende adalah salah satu perangkat gamelan yang waktu itu digunakan sebagai alat mediasi penyebaran agama Islam di wilayah Nongkosawit. Oke baik, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Oke, Pak Warsono, luar biasa sekali. Dengan Bapak Rohmat. Oke, acara yang di belakang ini acara apa ya Pak? Bisa dijelaskan? Acara Kirap Pusaka Kyai Bende peninggalan Mbah Wali Hasan Munadi. Ini yang sudah menjadi kalender event di Desa Wisata Nongkosawit. Oke, luar biasa sekali. Acara ini diselenggarakan setiap berapa kali dalam satu tahun? Kan setiap tahun sekali, setiap hari Kamis Wage, ya, bulan Recep atau bulan Ruah. Itu seperti itu. Nah, karena 2019 ini tidak ada di bulan Recep, maka ini jatuh di bulan Ruah. Oke, jatuh di bulan Ruah begitu ya. Nah, untuk pesertanya sendiri nih Pak, atau masanya sendiri itu dari masyarakat mana saja? Pesertanya warga masyarakat Desa Wisata Nongkosawit, dari seniman, budayawan seputar Semarang, dan teman-teman dari Forum Komunikasi Desa Wisata se-Kota Semarang. Oke, Desa Wisata ya. Iya. Jadi ini Desa Wisata Nongkosawit. Nah, Desa Wisata Nongkosawit ini ada apa saja sih Pak destinasi wisatanya Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Desa Wisata Nongkosawit itu edukasi, budaya, dan agrowisata. Edukasinya jadi paketnya itu one day tour, nabuh gamelan, dolanan bocah tempo dulu, ini strukturnya dolanan bocah tempo dulu, kemudian sesawah, kemudian ada penangkaran burung langka, kemudian ada kebun buah-buahan, itu ada wisata alam juga di Nongkosawit itu seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi kalau untuk acara yang hari ini itu acara seperti kirap ya Pak ya, berarti termasuk dalam wisata yang mana nih Pak? Ini termasuk wisata budaya. Wisata budaya, kalender event yang sudah diakui pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Seperti itu. Sudah diakui dan sudah berjalan mulai dari tahun berapa Pak? Ini sudah 8 kali ya, 8 tahun berarti perjalanan ini. Iya. Dan terselenggara dengan sukses ya Pak ya, ramai. Alhamdulillah karena dukungan dari seluruh warga masyarakat, dan ini harinya kan kita ambilkan hari nyadran gitu ya Mas ya. Hari nyadran itu dino bodone kampung sini, karena dulu ini peninggalan Mbah Wali Hasan Munadi yang makamnya di Nyadjono itu.
Nongko sawit tak kayak dino bodo kemis wage ya. Oke, luar biasa. Dan juga tadi saya lihat ada banyak yang berjualan ya Pak ya. Itu apakah bagian juga dari acara kirap hari ini Pak? Ini sudah menjadi tradisi ya, setiap kita ada kegiatannya dan di Nongko Sawit ini sangat luar biasa, didukung para UMKM yang ada di seputar sini. Jadi secara tidak langsung juga turut serta ikut membangkitkan ekonomi mikro masyarakat di seputar desa wisata. Sangat luar biasa sekali di sini pemirsa. Jadi acara kirap juga diramaikan dengan warga desa Nongko Sawit yang termasuk juga sebagai desa wisata Kota Semarang. Nah pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan ibu-ibu Pokdarwis Desa Wisata Nongko Sawit. Dan di sebelah saya ini ada Ibu Purwanti ya Ibu, kenalan dulu, saya Fafa. Iya. Oke, nah dari Desa Nongko Sawit ini Bu, mungkin bisa dijelaskan potensi wisata apa saja sih yang ada di sini Bu? Oke, untuk potensinya ini banyak sekali kearifan lokal di wilayah 5 RW di Kelurahan Nongko Sawit, yang mana penduduknya rata-rata petani, juga ada sebagian pedagang dan pegawai sipil seperti itu. Untuk kearifan lokal itu sendiri, misalnya kita sering sekali tiap-tiap kelurahan itu di Nongko Sawit sendiri itu ada nyadran, yang mana nyadran itu kita sebagai generasi baru itu selalu mengingat yang siapa yang Bubak Yoso, dalam artian bahasa Jawanya Bubak Yoso. Kalau kita di bahasa Indonesia kan mungkin lebih ke menguri-uri atau mengingat leluhur kita yang sudah mendahului kita, seperti itu. Oke, untuk lokasi wisatanya Bu yang ada di Desa Nongko Sawit ini, apa saja sih Bu lokasi wisatanya? Kalau untuk lokasi wisata bisa di RW 1 misalnya ada pemerasan sapi, terus ada kebun durian juga. Di RW 2 itu kampung iklim, proklim, terus ada juga kera berbuntut ekor panjang. Di RW 3 ada kebun merica. Di RW 4 sendiri kebetulan rumah saya di sana itu ada homestay yang mana para wisatawan boleh menginap di sana. Dan sebelumnya kita juga akan menyajikan tarian-tarian tradisional gitu. Tarian untuk lebih ke anak-anak karena kebetulan Pupur juga guru di sekolahan, jadi mungkin untuk anak-anak. Kalau di RW 5 sendiri ada ini semacam olahan singkong atau kampung tematik ocean gitu. Jadi semua produk-produk dari singkong, karena wilayah Nongko Sawit ini banyak sekali pertanian yang menghasilkan singkong. Jadi kita biasanya membuat olahan-olahan singkong itu untuk berbagai macam olahan yang nantinya bisa diperjualkan. Oke, banyak sekali ya Bu ya di sini. Nah, untuk kesadaran masyarakat sendiri tentang lokasi wisata yang ada di Desa Nongko Sawit ini bagaimana sih Bu selama ini begitu? Untuk Pokdarwis sendiri, kita sebagai ibu-ibu juga PKK, ibu-ibu Pokdarwis, juga ibu-ibu Dasa Wisma di wilayah kami masing-masing, kita ada pilah sampah. Seperti tiap-tiap Dasa Wisma kita mengupayakan pilah sampah yang nantinya juga dari pilah sampah itu kita bisa menciptakan semacam bros atau cenderamata yang nanti juga bisa diperjualbelikan. Itu untuk ibu-ibu. Kalau untuk bapak-bapak, kita emang sering mengadakan dengan kerjasama dengan LPMK, kita mengadakan kerja bakti bersama masing-masing RW. Mungkin seperti itu. Lantas bagaimana nih Bu tanggapan pemerintah atau mungkin konsumen yang sudah datang ke Desa Wisata Nongko Sawit ini? Bagaimana komentar mereka Bu? Ya, yang saya dengar Kelurahan Nongko Sawit ini mungkin lebih unik dari yang lain, karena kita itu pikirannya masyarakat desa wisata itu apa sih, tempat yang nggak seperti Borobudur atau Gua Kreo, tidak, tapi lebih ke kearifan lokal yang mana masing-masing RW akan menampilkan masing-masing keunggulannya, seperti itu. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Nah, ini tadi hasil wawancara kita dengan ibu-ibu Pokdarwis Desa Wisata Nongko Sawit.
Oke pemirsa, saat ini saya sedang bersama dengan perwakilan dari Dinas Pariwisata dan juga petinggi dari Desa Nongkosawit, begitu Pak ya. Oke, mungkin dari Bapak Dinas Pariwisata terlebih dahulu, kenapa sih Pak Desa Wisata Nongkosawit ini dijadikan sebagai desa wisata unggulan di Kota Semarang ini? Iya, terima kasih Mbak. Seperti yang kita ketahui, para pemirsa Cakra yang saya hormati, inilah yang namanya budaya yang di setiap daerah, khususnya di Kota Semarang ini harus kita angkat. Munculnya kebudayaan-kebudayaan yang asli yang menunjukkan bahwa nilai budaya itu tumbuh di masyarakat setempat. Bagi kami, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selaku fasilitator pemerintahan, harus mengangkat hal ini menjadi suatu kebiasaan yang murni, kebiasaan yang muncul ini untuk kita perkenalkan dan kita pertahankan sebagai satu budaya. Kemudian kami sangat berharap bahwa kebudayaan ini akan kita angkat nanti menjadi suatu bagian kebudayaan yang rutin diselenggarakan dengan segala perbaikan di masa depannya dalam rangka mengenalkan budaya ini pada para generasi muda. Satu hal yang kami berbangga bahwa keberadaan Nongkosawit ini dengan segala potensi budayanya yang akan menunjukkan inilah Kota Semarang yang hebat, Kota Semarang yang akan lebih mampu mempertahankan budayaannya dari masa sekarang hingga masa depan. Saya kira tidak banyak, ini juga kegiatan kami dalam rangka fasilitator tentunya. Terima kasih. Oke, untuk desa wisata tadi ada tradisi ya Pak ya, jamasan. Mungkin bisa diceritakan Pak, jamasan ini seperti apa dan nilainya itu apa seperti itu. Jadi biar pemirsa juga tahu. Mungkin bisa lebih sedikit ke sini nyuwun sewu. Ya, terima kasih. Jamasan adalah suatu bentuk perawatan ya. Jadi dalam rangka merawat peninggalan para leluhur untuk agar bisa dilestarikan dan intinya ya biar tetap terawat. Oke, seperti itu luar biasa. Nah itu tadi pemirsa cerita sedikit tentang Desa Nongkosawit yang sangat luar biasa, tentunya memberikan nilai yang lebih untuk Kota Semarang. Setelah pusaka dijamasi dengan air dari 9 mata air yang ada di wilayah tersebut, pusaka kemudian diarak keliling kampung, diikuti berbagai kesenian masa lalu yang masih dipertahankan, seperti jaranan, warak ngendok, segulo-gulo, serta gunungan berupa hasil pertanian. Dimulainya kirap pusaka di mana seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk bersama-sama melakukan jalan bersama. Para pemuda dan anak-anak di desa tersebut juga tidak mau kalah dalam meramaikan acara tersebut. Mereka membuat kostum-kostum menarik dan replika kartun agar acara semakin meriah. Diiringi gending Jawa, pusaka diarak dan menjadi tontonan warga. Seluruh warga turut bersuka cita dalam berlangsungnya tradisi yang sudah turun-temurun dilakukan ini. Gunungan berupa hasil pertanian tersebut nantinya juga menjadi rebutan warga masyarakat sebagai wujud berkah dari Sang Pencipta di akhir acara. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada atau bersama dengan Bapak Lurah Desa Nongkosawit. Dengan Bapak siapa Pak? Perkenalan dahulu. Ya, Bapak Khoiri. Oke, dengan Bapak Khoiri. Nah, Bapak Khoiri, bagaimana Pak Desa Wisata Nongkosawit ini berdiri? Bisa diceritakan Pak? Ya, terima kasih. Terkait dengan keberadaan Kelurahan Nongkosawit sebagai desa wisata sejak tahun 2012. Jadi waktu itu ada 3 kelurahan di Kota Semarang sebagai desa wisata. Di antaranya Nongkosawit, kemudian Kandri dan juga Wonolopo. Jadi sudah 6 tahun menjadi desa wisata Kelurahan Nongkosawit ini di Kota Semarang. Lantas bagaimana Pak perkembangan desa wisata Nongkosawit ini Pak dari tahun 2012 ya sampai tahun sekarang? Ya, terkait dengan perkembangan dari desa wisata memang
kami sampai saat ini masih di dalam tahap pertumbuhan, sehingga terkait dengan perkembangan desa wisata saat ini kami masih memperkuat terkait dengan kelembagaan, terutama Pok Darwis, kemudian juga bersosialisasi kepada masyarakat. Memang terus terang kami akui bahwa Kelurahan Nongkosawit perkembangan desa wisata belum begitu signifikan. Oke, lantas bagaimana nih Pak tanggapan masyarakat sekitar atau desa Nongkosawit sendiri dengan adanya desa wisata ini? Ya, terkait dengan katakanlah peran dan fungsi dari masyarakat sendiri, seperti tadi saya sampaikan bahwa kita masih perlu banyak sosialisasi dan banyak memberikan penjelasan kepada masyarakat, karena mindset dari masyarakat ini, ya masyarakat karena di pedesaan itu mereka masih mempunyai pemikiran bahwa desa wisata itu ada objek wisata, padahal kan bukan demikian terkait dengan desa wisata. Desa wisata itu adalah potensi yang ada, kemudian keunikan baik dari seni budaya, kemudian aneka kuliner dan lain sebagainya yang bisa dalam kehidupan sehari-hari atau di masyarakat itu bisa meningkatkan ekonomi masyarakat itu sendiri. Hingga memang kita saat ini banyak bersosialisasi, kemudian pemahaman dan juga peningkatan terutama UMKM untuk mendukung desa wisata itu terus kami kembangkan. Dan juga sekarang program Pak Wali Kota kan ada yang namanya kampung tematik. Nah, salah satu dari katakanlah peran ataupun fungsi dari desa kampung tematik itu adalah bisa untuk memberikan semacam unggulan dari desa wisata yang berada di Kelurahan Nongkosawit. Oke, baik. Lantas selain tadi dari pemerintah seperti itu ya Pak, apa lagi Pak peran pemerintah terhadap desa wisata Nongkosawit ini yang mungkin terlihat menonjol menurut Bapak sebagai lurah? Ya, selama ini peran dari pemerintah memang banyak sekali, terutama infrastruktur yang sudah terbangun. Memang ada beberapa spot atau wisata ataupun unggulan dari wisata Kelurahan Nongkosawit yang memang aksesnya masih sulit untuk dijangkau karena memang tempatnya terlalu jauh. Contohnya di sini ada yang namanya Curug atau Grojogan Mahtukung. Akses ke sana itu memang masih agak sulit, sehingga pengembangan dari spot itu juga kita masih sedikit mengalami kendala. Siap, nah itu tadi beberapa wawancara kami bersama Bapak Lurah Desa Nongkosawit pemirsa. Diharapkan setiap tahun acara ini tetap rutin diadakan karena masyarakat berkomitmen acara ini bisa menjadi daya tarik wisatawan menuju Nongkosawit menjadi desa wisata, edukasi, dan budaya. Kelurahan Nongkosawit merupakan penyangga objek wisata Waduk Jatibarang yang saat ini masih dalam pengerjaan. Sebab itu diharapkan kelurahan ini akan menjadi pusat kesenian dan kebudayaan sehingga perekonomian rakyat lebih meningkat. Kedepannya kawasan ini akan menjadi objek wisata menarik dengan agenda kesenian yang akan sering dilakukan. Selain berupa kesenian, kelurahan tersebut saat ini sedang mengembangkan sejumlah produk pertanian seperti buah durian, rambutan, dan aneka buah lainnya yang akan dijadikan sebagai agrowisata. Sekian ulasan kami tentang kirab budaya Kiai Bende di Desa Nongkosawit, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang.
Desa yang mandiri adalah desa yang mampu berdiri dan menopang kehidupan masyarakatnya sendiri. Semoga episode kali ini bisa menjadi tayangan yang inspiratif dan informatif bagi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Sampai jumpa di program acara Kampungku di episode selanjutnya. Nah pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Desa Nongko Sawit. Sampai jumpa di kampung-kampung berikutnya hanya di Semarang TV.